ابتغاء لمرضات الله ورحمته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Surat Ali Imran ayat 90-91. Innal ladzina kafaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma istadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma istadu kufran lan tuqbala wa ulaika humud dhallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardh. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum adabun alimun wa ma lahum min nasirin. Ulaika lahum adabun alimun wa ma lahum min nasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir, ingkar, ba'da imanihim, setelah imannya mereka, sumastadu, kemudian makin bertambah apanya, kufron, kekafirannya, lantuk bala, tidak akan diterima, taubatuhum, taubat mereka. Wa ulaika, dan mereka, hum, mereka, ad-dhallun,
adalah orang-orang yang sesat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati, wahum kufarun, sementara matinya mereka dalam keadaan kafir. Fala yuqbala, maka tidak akan diterima, min ahadihim, dari salah satu dari mereka, mil'ul ardi, sepenuh bumi, dahaban, berupa emas, walawif tadabih, jika mereka menjadikannya untuk tebusan. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, adabun, adab, alimun, yang pedih. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka, min nasirin, satupun penolong. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim, jadi orang-orang yang ingkar, yang menjadi kafir setelah imanihim, setelah iman mereka. Ini yang dimaksud di sini adalah ahli kitab Yahudi Nasrani, bahwa mereka pada awalnya itu sudah beriman kepada nabi mereka, beriman kepada kitab mereka, juga beriman kepada isi kitab mereka, termasuk berita tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu datang Rasulullah, dinyatakan sebagai nabi dan rasul, ternyata mereka kafaru, mereka kemudian mengingkari Nabi Muhammad. Sumazdadu kufron, kemudian makin bertambah keingkarannya, makin bertambah kekafirannya. Mereka malah jadi membenci Nabi Muhammad, menyalah-nyalahkan Nabi Muhammad, menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad. Maka lantuk bala taubatuhum, maka taubat mereka tidak akan diterima. Maksudnya ketika mereka mati kemudian sudah ajal, taubat tidak akan diterima. Kemudian ada juga yang memaknai bahwa orang yang mengingkari Nabi Muhammad, sumazdadu kufron, kemudian makin bertambah kekafirannya, maka peluang tobatnya itu maka menjadi sangat kecil. Kenapa? Karena dalam hatinya itu yang ada itu adalah kedengkian. Jadi itu yang menyebabkan mereka itu yang sebelumnya sudah menerima hidayah, sudah percaya, tapi kemudian mereka mengingkari, akhirnya jadi kafir. Itulah yang menyebabkan peluang mereka bertobat itu menjadi kecil. Wa ulaika humud dhalun, mereka itulah orang-orang yang tersesat. Innal ladzina kafaru, untuk ayat 90 ini memang para ahli tafsir banyak menjelaskan secara khusus, itu membahas tentang ahli kitab, bahwa sekali lagi mereka sebelumnya telah beriman dengan nabi mereka, dengan kitab mereka, dengan isi kitab mereka, termasuk dengan berita akan datangnya Nabi Muhammad. Namun mereka akhirnya mengingkari Nabi Muhammad. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, kemudian mereka mati, wahum kufarun, mati dalam keadaan kafir. Fala yuqbala min ahadihim, maka tidak akan diterima dari mereka, mil'ul ardi, walaupun sepenuh bumi, apa itu, dahaban, emas, walawif tadabih, ketika mereka menginginkan itu menjadi tebusan. Artinya bahwa amal kebaikan orang kafir di dunia itu tidak ada gunanya sama sekali. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda bahwa di akhirat nanti, ini namanya ikhbar bil ghaib. Jadi kabar tentang sesuatu yang gaib, diantaranya sesuatu yang belum terjadi. Jadi Al-Quran maupun hadis itu kadang-kadang memberi kabar tentang sesuatu yang belum terjadi. Misalkan berita tentang hari kiamat, kan belum hari kiamat. Nah, ini ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa di akhirat nanti Allah itu akan memanggil salah seorang penghuni surga. Kata Rasul, penghuni surga itu ditanya,
apa yang kau dapati dengan tempat tinggalmu saat ini? Maka penghuni surga ini menjawab, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebaik-baiknya tempat tinggal. Lalu dia ditanya lagi oleh Allah, apa yang akan kau lakukan jika engkau dikembalikan lagi hidup, dikembalikan lagi ke dunia? Maka penghuni surga ini menjawab, andaikan aku dikembalikan lagi ke dunia, maka aku ingin berperang dan aku ingin mati syahid lagi 10 kali. Ceritanya penghuni surga ini dulu dia matinya di medan perang sehingga mati syahid. Karena begitu senangnya mendapatkan pahala ganjaran mati syahid, maka dia itu ingin kalau dikembalikan lagi ke dunia, dia ingin perang lagi dan mati syahid lagi sampai 10 kali. Kemudian kata Rasul, setelah itu didatangkan pula, dipanggil juga salah satu penghuni neraka. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kau dapati dari tempat tinggalmu saat ini? Dia pun menjawab, aku mendapati tempat tinggal seburuk-buruknya tempat tinggal. Lalu dia ditanya, kalau engkau kuberi kesempatan untuk kembali ke dunia, apa yang akan kau lakukan? Apakah engkau akan bersedekah dengan emas sepenuh bumi untuk menebus kesalahan-kesalahanmu? Dia pun menjawab, kalau aku dikembalikan ke dunia, aku akan bersedekah laksana emas sepenuh bumi untuk menebus kesalahanku. Maka kemudian dia dibentak oleh Allah, bohong, sesungguhnya kamu itu berbohong. Karena dulu kamu di dunia itu kamu telah kuperintahkan yang lebih mudah daripada itu, yaitu diperintahkan untuk beriman, untuk bersyahadat, iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi andaikan orang kafir itu di dunia itu punya banyak harta, misalkan hartanya itu memenuhi bumi, lalu itu digunakan untuk menebus kesalahannya, tetap itu tidak bisa. Walau iftadabih, andaikan dia mau menebusnya. Mereka itu lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasirin. Mereka telah disediakan oleh Allah azab yang pedih dan mereka sedikit pun tidak akan mendapatkan penolong. Ada juga sebuah hadis yang menceritakan bahwa pada zaman Rasulullah ini ada orang kafir, tapi dia itu jiwa sosialnya itu sangat tinggi. Lalu ada sahabat yang nanya sama Rasul, Rasul itu kafir tapi dia itu Masya Allah dengan siapapun baik. Orang miskin dikasih sedekah, orang susah dibantu, orang lapar dikasih makan. Apakah itu bisa untuk menebus kesalahannya di akhirat nanti? Kata Rasul, tidak sama sekali. Sesungguhnya amal kebaikannya itu tidak akan ada gunanya di akhirat nanti. Alasannya sederhana, seperti saya jelaskan kemarin, ibarat anak sekolah karena dia belum daftar sekolah. Belum daftar sekolah kok mau minta fasilitas sekolah, ya tidak mungkin. Maka misalkan ibarat anak sekolah itu walaupun pinter, akhlaknya baik, tapi dia nggak daftar sekolah, ya nggak bisa mendapatkan fasilitas sekolah. Tapi yang di sekolah itu nakal gitu ya, diulang ming turu gitu, kasih ujian ya kadang digarap kadang nggak digarap, tetap dia dapat hak fasilitas sekolah itu karena dia sudah daftar. Nah sama dengan kita. Makanya kalau kita melihat ada saudara kita mungkin ya naudzubillah dia sudah syahadat, selagi dia tidak murtad, ingat tuh ya, selagi dia tidak murtad, dia telah bersyahadat, naudzubillah mungkin syahadatnya cuma sekali waktu menikah, berarti kan dia sudah ada jatah masuk surga. Tetap kita tidak boleh memandang rendah mereka, meremehkan mereka, karena apa? Mereka tetap punya jatah calon penghuni surga.
Loh, tapi seumur hidupnya kan nggak pernah beribadah. Ya mungkin ibadahnya itu tadi, pernah baca syahadat kapan tadi pas akad, itu sudah lumayan. Selagi apa? Selagi dia itu tidak murtad, menyatakan keluar dari agama Islam. Selagi umpama ada orang tidak sholat, tidak puasa, selagi dia tidak mengingkari, hatinya tidak mengingkari bahwa sholat itu enggak fardu, sholat itu enggak wajib, puasa Ramadan enggak wajib itu, maka dia hanya terhitung sebagai orang yang maksiat, udah itu saja. Artinya apa? Dia masih dapat peluang untuk diampuni oleh Allah. Nah sebaliknya, kita itu jangan silau, jangan sampai jadi orang itu terpesona dengan orang kafir tapi dia mungkin jiwa sosialnya sangat tinggi, karena seakan-akan itu kayak lebih baik. Itu ndak sholat, orang kafir, tapi siapa-siapa ditolong, siapa-siapa itu dibantu. Ya sekedarnya saja, tetap saudara kita yang banyak maksiat mungkin, asal dia tidak murtad, di mata Allah itu tetap lebih baik. Itu penjelasan dari surat Ali Imran ayat 90 dan 91. Jadi orang-orang kafir itu, terutama ahli kitab itu sangat sangat mengenaskan nasibnya. Kenapa? Mereka jadi kafir, mereka jadi penghuni neraka, padahal sebelumnya mereka itu telah beriman. Kenapa demikian? Ini yang kita harus hati-hati, karena kedengkian mereka. Jadi rasa dengki itu memang seringkali menyebabkan seseorang terhalang untuk menerima hidayah. Nah, ini hati-hati betul. Jadi jangan sampai kita itu memelihara rasa dengki, karena rasa dengki itu menyebabkan ya tidak hanya orang kafir, kita pun itu bisa terhalang untuk menerima ilmu, menerima hidayah. Maka hati-hati betul dengan rasa dengki. Ahli kitab itu kedengkian mereka menyebabkan mereka menjadi kafir. Kemudian untuk ayat 91, bahwa orang kafir sebaik apapun kebaikan mereka di dunia, sebanyak apapun harta yang mereka miliki di dunia, seumpama berupa emas memenuhi bumi, itu tidak ada gunanya di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.